Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Tasikmalaya sepanjang Kamis malam hingga Jumat pagi, mengakibatkan bencana longsor di beberapa titik di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Tebing setinggi 75 meter di Jalan Raya Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya longsor menimbun badan jalan, rumah warga yang berada di bawah tebing, dan mengakibatkan tembok teras rumah warga roboh. Petugas BPBD, TNI dan Polri gotong royong evakuasi material longsor dengan peralatan seadanya sambil menunggu kedatangan alat berat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Untuk sementara akses jalan provinsi penghubung Sukaraja Karangnunggal ini terputus total. Arus lalu lintas menuju wilayah selatan Tasikmalaya untuk sementara dialihkan melalui Jalan Raya Salopa. Petugas juga menurunkan alat berat untuk evakuasi material longsor. Hingga Jumat siang jalan provinsi penghubung wilayah selatan Karangnunggal Sukaraja ini sudah bisa dilalui. Jadi longsor di tebing itu tinggi sekitar 70 meter. Memang sekarang akses lalu lintas terputus total ya Pak? Terputus total, namun kita alihkan lalu lintas ke arah jalur yang melewati Salopa. Bila masyarakat ingin melewati, kami sarankan alternatif, walaupun itu jalurnya lebih panjang, sekitar 15 kilo. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat sepanjang Kamis hingga Jumat pagi, juga mengakibatkan jembatan Cayur yang berada di atas Sungai Simedang Cikatomas putus total dihantam banjir bandang. Kerasnya hantaman air dengan material kayu membuat pondasi jembatan tergerus. Bagian tengah jembatan sepanjang 30 meter akhirnya ambruk. Beruntung, saat kejadian tidak satu pun pengendara roda 2 dan 4 yang melintas, namun, sekitar 5.000 warga desa Sindang Asih, terisolir, akses perekonomian, kesehatan dan pendidikan terhambat. Mereka harus memutar sejauh 10 km untuk sampai di ibu kota kecamatan Cikatomas. Ini jembatan yang dibangun 2012, menghubungkan desa Cayur dan Sindang Asih. Jadi akses berapa desa yang terisolasi ini Pak? Satu desa sebetulnya, tetapi kita bisa tembus juga kalau roda 2 sampai ke Salopa ya. Tapi lebih jauh ya Pak ya? Lebih Ada jauh, berapa ribu ya. Pak penduduk di sana Pak, yang hari ini aksesnya terhambat dengan buruknya jembatan? Banyak. Kira-kira ya kurang Ada 2.000 ya, lebih lah. 5.000-an. Akibat hujan deras, Jalan Raya Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya sepanjang hampir 30 meter juga amblas dengan kedalaman 3 meter. Setengah badan jalan amblas tergerus longsor, hingga mengakibatkan arus lalu lintas kendaraan yang melintasi jalan ini harus bergantian atau buka tutup jalan. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, petugas kepolisian memasang garis polisi di sepanjang jalan yang amblas. Ini merupakan jalan kabupaten terjadi amblas karena ini longsor sebagian, jadi untuk sementara lalu lintas kita rekayasa agar bergantian. Buka tutup ya Pak ya? Buka tutup. Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Tasikmalaya, hujan deras mengakibatkan bencana terjadi di 7 titik di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Selain jembatan putus di Kecamatan Cikatomas, longsor dan banjir juga menimpa Kecamatan Sukaraja, Cibalong, Gunung Tanjung, Karangnunggal, serta Sukaresik. Seorang warga asal Gunung Tanjung dilaporkan meninggal dunia akibat tertimbun material longsor. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya langsung bergerak melakukan pendataan jumlah korban terdampak bencana. Sementara, korban banjir dan longsor akan mendapat bantuan makanan selama pemulihan. Ada di 7 wilayah, 7 titik. Pertama banjir di wilayah Sukaraja, kemudian di Cikatomas, di sini terjadi juga ada 3 titik. Pertama jalur jalan kabupaten yang menghubungkan Salopa ke Cikatomas, Panca Tengah, Cikalong,
sampai ke Cigugur, Pangandaran atau ke Cipatujah. Itu amblas kurang lebih 30 meter panjangnya, lebar 3 meter dan kedalamannya juga 3 meter. Yang kedua di Cikatomas, ini jembatan yang dibangun 2012 menghubungkan Desa Cayur dan Sindang Asih. Tadi malam karena intensitas hujan yang cukup tinggi terjadi banjir bandang. Anggaran juga terseret kemana-mana gitu Pak. Bagaimana nih Pak? Kami akan koordinasi dengan pimpinan dalam ini Pak Bupati bahwa tentu walaupun kita dalam suasana pandemi, masalah kedaruratan mudah-mudahan BTT kita masih bisa mengcover hanya dari sisi kedaruratan saja. Hal yang lain misalkan di Puspahyang terjadi longsor, kemudian juga di Gunung Tanjung. Menurut informasi ada 1 orang meninggal. Kemudian di Cibalong, alhamdulillah evakuasi bersama-sama tadi dengan Pak Kapolres sendiri yang turun dari TNI, relawan, BPBD dan semuanya bisa diselamatkan seorang nenek umur 90 tahun.